belajar sejarah. Sejarah ukir di Jepara tercinta. Ayo dengarkan ceritaku ini, lestarikan seni ukir Jeparaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang bertutur yang saya hormati, serta teman-teman semua yang hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya Maisyara Bilqis Faiha akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Legenda Seni Ukir Jepara, yang bersumber dari buku seri Rumah Peradaban yang ditulis oleh Bambang Sulisyanto. Pada zaman dahulu, ada seorang pelukis dan pengukir dari kerajaan Majapahit. Pada masa kepemerintahan Raja Brawijaya, pelukis tersebut bernama Prabangkara, juga disebut sebagai Joko Sungging. Lukisan Prabangkara sudah sangat terkenal hingga di seluruh negeri. Pada suatu hari, Raja Brawijaya ingin memiliki lukisan keindahan dan kecantikan istrinya sebagai wujud rasa cinta sang raja. Kemudian Prabangkara dipanggil untuk mewujudkan keinginan sang raja. Wahai Prabangkara, engkau pelukis terkenal, pasti bisa mewujudkan keinginanku untuk melukis keindahan dan kecantikan istriku. Apakah saya sanggup menyelesaikan tugas yang sangat mulia itu, Tuan? Saya percayakan kepadamu, kamu pasti bisa mewujudkan keinginanku. Hal ini tentu hal yang sulit sekali bagi Prabangkara, karena meskipun mengenal wajah sang ratu, tetapi ia tidak pernah melihat secara detail dan seksama. Karena ia merupakan rakyat biasa yang tidak pernah bertemu langsung dengan sang ratu. Dengan kerja keras dan imajinasinya, akhirnya Prabangkara berhasil mengerjakan lukisan tersebut. Ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba ada seekor cicak yang membuang kotoran dan mengenai lukisannya. Seolah-olah cicak itu mengejek Prabangkara. Hah, dasar cicak nakal! Cicak tidak tahu diri. Sudah susah payah aku membuatnya, malah kau kotori keindahan lukisanku. Kotoran cicak itu pun mengering dan menjadi bentuk seperti tai lalat. Tak lama setelah itu, Prabangkara diantar patih untuk menyerahkan hasil pekerjaannya. Sang raja mengamati lukisan tersebut dengan seksama. Begitu ia melihat tai lalat, raja murka. Dia menuduh Prabangkara melihat langsung sang permaisuri, karena posisi tai lalat persis seperti kenyataannya, yang berada di bagian tubuh yang tertutup, yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Prabangkara, mengapa sama persis dengan bentuk asli istriku? Berani-beraninya kau bermain api di belakangku. Ampun Tuan, saya bersumpah tidak pernah bermain api di belakang engkau, Tuan. Saya tidak pernah berdusta. Sang raja tetap marah dan tidak mau mendengarkan penjelasan Prabangkara. Kemudian ia menyuruh pengawalnya untuk mengikat Prabangkara di layang-layang dan menerbangkannya. Tolong! Tolong saya, Tuhan! Saya tidak bersalah! Tidak ada maaf bagimu! Kamu sudah membohongiku! Aku sudah tidak percaya lagi padamu! Kamu harus menerima akibatnya! Ampun! Ampun Tuhan! Saya tidak bersalah!
terjatuh di belakang Gunung Mulyaharjo di Jepara. Prabangkara yang tidak bersalah akhirnya selamat atas lindungan Sang Dewata. Prabangkara hidup di Jepara dan mulai mengajarkan ilmu mengukirnya kepada warga Jepara. Setelah ia menetap di sana, ia mulai mengajak warga sekitar untuk membuat ukiran. Warga pun antusias dan berdatangan ke rumah Prabangkara untuk belajar membuat ukiran. Mari saudaraku semua, tidak usah sungkan kepadaku. Aku akan membantu kalian semua menjadi seniman ukir yang hebat. Wah, benarkah? Benarkah engkau bisa membantu kami? Kami senang sekali. Nah, begini loh cara membuat ukiran yang benar. Nah, begini loh. Nah, bagus kan? Nah, ini loh jadinya. Nah, teman-teman, demikian cerita singkat tentang asal-usul seni ukir di Jepara yang hingga sekarang terkenal hingga ke mancanegara. Ukir Jepara mendunia berawal dari Prabangkara. Sampai jumpa kawan semua dengan cerita yang lebih seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.